Ada seseorang yang sangat-sangat aku cintai, namun sekuat apapun aku mencoba, dia tetap tidak akan bisa aku miliki. Aku pernah membuat diriku hancur sehancur-hancurnya ketika aku memilih menyayanginya. Aku membiarkan diriku disakiti dengan harapan-harapan bahwa suatu hari nanti pasti akan ada harapan manis dalam hubungan kita. Dia memperlihatkanku masa depan yang sangat sempurna. Aku pernah begitu menyayanginya. Bahkan sampai sekarang, perasaan itu masih sama seperti dulu saat pertama kali bertemu. Dihancurkan, dijatuhkan, diabaikan. Aku bahkan memilih untuk menetap di sini. Aku bertanya pada semesta, di antara miliaran orang di bumi, mengapa dia? Mengapa dia yang menjadi seorang yang bisa mengambil alih hatiku? Porsi yang bahkan tidak bisa dimasuki orang lain. Satu orang sekalipun. Tidak ada yang bisa selain dia. Pernah tidak kamu begitu merindukan seseorang? Kamu begitu menyayanginya, namun kamu sadar bahwa tidak ada yang bisa kamu lakukan selain mengirimkan doa untuknya. Itulah yang aku rasakan. Menemukanmu adalah hal paling membahagiakan yang pernah aku pikirkan di dunia ini. Menemukan seseorang yang paham betul bagaimana aku, menyenangkan, dan memberikanku berjuta kupu-kupu di ladang yang entah dari mana datangnya. Semesta bekerja dalam cerita kita. Itu yang aku ingat. Pertemuan pertama kita, aku ingat betul bagaimana kulihat mataku tak bisa berkedip untuk beberapa saat. Mendengar seseorang dengan nama yang sangat ramah di telingaku. Mendengar suaramu untuk kali pertama. Mendengarkan tawamu yang begitu renyah. Aku suka sekali segala tentangmu. Kamu menarik. Kamu menyenangkan. Kamu betul-betul seperti apa yang aku impikan dalam bunga tidurku berjuta malam yang lalu. Ada yang bisa aku bantu? Aku ingat jelas kali pertama kamu menawarkan bantuan padaku. Kamu membuka obrolan denganku. Kamu, seseorang yang diam-diam aku inginkan. Seseorang yang begitu indah. Aku bahkan sampai bingung. Bagaimana Tuhan menciptakan formula manusia yang begitu sempurna ini? Manusia yang bisa membuka kunci hatiku yang begitu berdebu sejak lama. Boleh? Di sebelah situ ada 2 dus yang harus dinaikkan ke lantai 4. Kamu bisa sendiri? Beratkah? Aku bertanya begitu. Aku lihat dia menekuk bulan sabit di mulutnya. Ia mengembangkan senyuman. Semesta. Semua semestaku saat itu berhenti. Betul-betul berhenti. Aku kehilangan napas untuk 3 detik pertama sebelum menyadari bahwa ini adalah hal yang abu-abu. Bisa kok. Dia mengarah pada 2 kotak yang tadi aku katakan. 2 langkah kaki jenjangnya memadat ke dinding tembok dan mengangkat kardus itu. Terima kasih. Aku meneriakkan itu dari kejauhan. Kulihat dia mengacungkan jempolnya di sebelah kanan yang membuat keseimbangannya hampir saja tidak imbang. Aku tertawa. Lucu sekali. Kulihat dia mulai kewalahan. Duh, aku jadi nyesel minta bantuan kamu. Padahal kamu yang menawarkan bantuan sejak awal. Sejak awal, yang akhirnya menjadi cerita yang sangat panjang. Cerita yang tidak pernah aku sangka datangnya untukku. Semesta mengirimkannya untukku. Dia akhirnya menjadi teman berbagi cerita. Segala kisahku, segala keluhku. Betul-betul tentang segala yang ingin kamu tahu. Dia sangat paham cara memperlakukanku dengan baik. Aku bisa menjelaskan tentang mengapa harus dia, mengapa aku menginginkannya, mengapa dia menjadi seseorang yang begitu aku pedulikan. Kami memulai kisah ini dengan pertemanan. Dia mempedulikanku seperti aku mempedulikannya. Bahkan, terkadang aku berpikir duniaku telah berpindah kepadanya sejak pertama kali kehadirannya di hidupku. Mau satu? Dia menawarkan es teh manis yang gulanya maksimal 1 sendok makan. Kalau lebih dari itu, aku bisa bete, kemanisan untukku.
Aku mengangguk. Aku menerima tawarannya. Chinese food itu belum terlalu ramai. Kami pengunjung ketiga di restoran yang sangat aku suka. Tanpa banyak bertanya sekalipun, dia sudah tahu apa makanan kesukaanku. Kue tiaw goreng. Apa minuman kesukaanku? Es teh manis. Bahkan, berapa takarannya? Dia sudah tahu semua itu. Dia sudah tahu kapan aku bangun, kapan aku sedang marah dan tak ingin diganggu. Dia paham betul semua itu. Dia paham aku tanpa perlu banyak bertanya. Sudah aku bilang kan, dia begitu tahu aku. Kami sudah sedekat itu. Sangat-sangat dekat. Dia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Sampai rasanya tidak salah lagi kan aku bertanya-tanya. Apakah dia memiliki perasaan yang sama denganku? Iya, tentu saja. Aku pasti mempertanyakan itu. Dia sangat hangat padaku. Dia memperlakukanku berbeda dengan perempuan lain. Pasti dia menaruh hati padaku. Dan pasti dia juga merasakan hal yang sama kan? Aku mempertanyakan ini. Ini pertanyaan yang jelas-jelas belum terjawab. Dia masih terlalu abu-abu untuk aku yang jelas. Hitam ya hitam, putih ya putih. Aku menemukan sesuatu yang berbeda darinya. Caranya memperlakukanku, kenyamanan yang tidak pernah diberikan orang lain selain dia. Dan fatalnya, aku betul-betul menemukan diriku di dalam dia. Aku menemukan seseorang yang kupikir dia akan bisa kuajak bercerita dan bercanda sampai akhir hidupku. Seseorang yang, kalau kata orang, sefrekuensi denganku. Hubungan kalian tuh apa sih? Itu adalah satu pertanyaan yang tidak pernah bisa aku jawab selama ini. Ada temanku yang bilang, kami sudah seperti pasangan. Ayolah kawan, aku juga tidak sebodoh itu untuk tahu berapa pasang mata yang memperhatikan kami ketika berdua. Tetapi itu semua hanya penampilan depannya. Kisah kami bukan seperti yang kalian duga. Kisah ini terhenti bahkan sebelum kami memulai sesuatu. Kupikir rasa kita sama. Itu kalimat pertama yang kusebutkan setelah aku dipukul mundur oleh kenyataan. Ternyata, setelah semua kemungkinan tebakanku, kamu memilih untuk menyerah dengan kita. Kamu memberikan batasan padaku sebagai teman. Kamu yang pertama mengatakan bahwa kamu menginginkan yang lebih sempurna dariku. Kamu yang pertama mengatakan bahwa kamu tidak menemukan apa yang kamu cari dalam diriku. Maka katamu, walaupun kita sudah sedekat ini, aku bukan untukmu. Pernyataan itu betul-betul menghancurkan aku. Bahwa ternyata selama ini, kamu mencari sesuatu yang tidak pernah ada dalam diriku. Kukira aku rumahmu. Kukira itu aku. Ternyata salah. Kedekatan kita tidak pernah kamu anggap demikian. Bagimu, aku hanya temanmu. Namun bagiku, kita bukan sekedar itu. Mengiramu menyukaiku adalah kebodohan paling dahsyat yang pernah aku lakukan seumur hidupku. Aku terjebak dalam posisi membiarkan hati sendiri dilukai dengan harapan yang diciptakan sendiri. Sampai rasanya aku semaput sendirian. Karena katamu, gak ada masa depan untuk kita. Sekecil apapun kesempatan itu. Kita selesai sebelum memulai sesuatu. Maaf ya. Maaf karena ternyata setelah kamu mengatakan kita adalah sebatas teman, aku masih belum bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya, aku memendam rasaku sendirian. Aku terjebak dalam kondisi, tidak, aku tahu kamu bukan untukku. Aku sadar diri kalau bukan aku yang kamu mau. Dan jujur, sampai detik ini, aku masih menganggapmu yang terbaik dari segala yang pernah aku temukan. Tetapi maumu ternyata bukan aku. Maaf aku masih harus berusaha sekuat tenaga melupakan kepergianmu. Aku masih belum sepenuhnya mampu.
Hingga akhirnya aku menyadari bahwa cinta memang tak selamanya harus memiliki. Hingga akhirnya aku sadar bahwa aku sekarang telah berada pada puncak tertinggi mencintai seseorang. Ialah ketika aku akhirnya ikut bahagia melihat kamu bersamanya. Prosesnya tidak mudah. Siapa pula yang mengatakan bahwa aku bahagia melihatmu bahagia itu adalah hal yang mudah? Tidak pernah ada kata mudah di dalamnya. Tetapi aku sadar, bukan aku maumu. Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir walau sesaat. Kamu hanya kehilangan kabar dariku, bukan doa dariku. Berbahagialah. Doaku masih untukmu, walau aminmu ada untuknya. Salam sayang, langit biru.